hari ini saudara, kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan terambil dalam Kejadian pasal 22 ayat 7 dan 8. Kejadian pasal 22 ayat 7 dan 8. Kita mulai dari ayat 7. Mari saya jemput semua bangkit berdiri, yang tidak bawa kita boleh lihat. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah ada domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu Abraham itu bapak orang beriman, bapak orang percaya. Dan luar biasa ketika Tuhan menguji imannya lewat Tuhan minta anaknya satu-satunya Ishak, dan dia persembahkan bagi Tuhan. Tapi malam hari ini kita tidak akan bicara tentang Abraham, tapi kita akan bicara, kita kembali lagi ke ayat 7. Kita akan bicara tentang anak Abraham, yaitu Ishak. Bapak Ibu Saudara, adalah anak yang didapat di usia yang tua. Bahkan Ishak itu terjadi bukan karena hubungan suami istri, karena Alkitab mencatat Sarah sudah mati pucuk atau mati haid, sudah menopause. Menurut ilmu kedokteran dan realita yang sebenarnya, orang yang mandul, orang yang menopause, orang yang sudah mati pucuk itu tidak mungkin mendapatkan keturunan, sekalipun mau dibikin dengan cara begini. Tetapi karena Ishak adalah anak perjanjian, suatu ketika malaikat Tuhan datang melawat Abraham, dan dia bilang, "Tahun depan kau akan mendapatkan seorang anak." Sarah yang ada di dalam kemah waktu dia dengar, dia tertawa. Itulah sebabnya Ishak itu artinya tertawa. Dia meragukan, kenapa? Kenyataan bahwa Sarah sudah mati pucuk, Sarah sudah menopause, sudah tidak mungkin punya anak, dan usia mereka sudah sangat tua. Ya, Abraham 99 tahun dan Sarah 90 tahun. Tidak ada satupun yang bisa bilang bahwa mereka akan punya keturunan. Tapi malam hari ini saudara, kalau kita melihat dengan kacamata kita sebagai manusia, kayaknya tega sekali ya Tuhan. Dikasih di usia yang tua sesuatu yang mereka mungkin sudah tidak mengharapkan punya anak. Tapi Tuhan berikan mereka pengharapan, dan mereka mendapatkan keturunan ini yang namanya Ishak. Dan kita tahu bersama salah satu hukum berbunyi bahwa tidak boleh membunuh. Tapi Allah justru memerintahkan Abraham untuk membunuh Ishak, dijadikan sebagai korban. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang Abraham, saya yakin Abraham itu orang yang mengenal Allah dengan benar. Dia tahu bahwa Allah yang punya segala-galanya. Dia tahu bahwa Allah pun sanggup membangkitkan sekalipun Ishak dia akan korban. Tapi pernahkah kita memperhatikan yang namanya Ishak? Waktu diajak bapaknya, saudara, "Ayo ikut dengan saya ke Bukit Moria, kita akan mempersembahkan korban." Yang Abraham siapkan itu cuma kayu, dan dia pikulkan di bahu daripada Ishak. Waktu mempersembahkan korban itu usia Abraham kurang lebih 120 tahun, dan Ishak itu sudah umur 20 tahun. Karena 100 tahun Abraham telah Ishak. Nah sudah tentu Ishak ini bukan anak kecil yang bisa dibodohi, yang bisa diakali. Ishak tahu betul ini sudah ada kayu, ada api. Dan dia bertanya di ayat
Ini satu pertanyaan yang logik ya, masuk akal. Sudah ada apinya, ada kainnya, mana mana. Saudara, judul khotbah malam hari ini saya beri judul kemenangan di dalam ketaatan. Sekali lagi, kemenangan di dalam ketaatan. Kita melihat saudara, ketaatan daripada Ishak. Waktu mereka naik ke bukit, dia sempat bertanya ini kepada Bapak. Di sini sudah ada kayu dan api. Di mana korban? Sudah tentu Ishak mencari-cari. Mereka tidak bawa kambing, tidak bawa apa-apa. Bahkan kedua bujang dia tinggalkan jauh. Sebelum mereka naik ke bukit, tinggal kamu di sini. Saya akan pergi dengan anak ini untuk sembahyang dan kami akan kembali. Itu perkataan iman Abraham. Karena dia tahu, sekalipun anak ini dia korbankan, Tuhan pasti sanggup bangkitkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan ini tentunya ada percakapan antara Bapak dan Ibu. Ada peperangan batin yang tentunya yang paling tahu keadaan ini adalah Abraham. Tuhan, aku mau kau bilang di Sarah. Sarah jelas tidak tahu skenario ini. Karena kalau berani Sarah tahu, Sarah yang akan menghalangi. Enak aja mengorbankan anakku cuma satu. Itu anak murid banyak sekali. Ada Ismail, ada anak-anak perempuan yang lahir bagi Abraham di luar daripada saya. Sepanjang perjalanan Bapak Ibu Saudara, hatinya Abraham ini mencari-cari bagaimana mungkin anak yang engkau kasih usia kau minta. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan malam hari ini kemenangan di dalam ketaatan yang pertama. Kita lihat dulu ayat 10. Ayat 9, kita mulai lihat ayat 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Abraham sudah dirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Yang pertama kita lihat, waktu Ishak diikat, dia tidak berontak. Kekuatan Ishak dan Abraham, Ishak jauh lebih kuat karena dia usianya 20 tahun dan bapaknya sudah tua renta 120 tahun. Tetapi waktu diikat, saudara bisa bayangkan orang tua diikat oleh Abraham yang sudah notabene saudara sudah lemah. Tapi apa yang Ishak lakukan? Dia tidak berontak. Waktu diikat untuk dipersembahkan, dia tidak teriak apa-apa sekali. Kita tidak ada baca, saudara. Saya baca ini beberapa kali, tidak ada sama sekali argumen daripada Ishak. Dia tidak berontak, saudara. Untuk kita bisa mengalami kemenangan di dalam ketaatan yang pertama, ketika Tuhan meminta hidup kita untuk dipersembahkan, kita tidak boleh berontak. Terkadang apa yang paling kita cintai itu yang Tuhan. Saksian dari dia tidak pernah menyangka orang tuanya yang sehat, segar, bugar, tidak ada sakitnya. Tiba-tiba dengar kabar Tuhan sudah. Tapi orang yang mau belajar menang di dalam ketaatan, di dalam Tuhan, saudara, tidak akan berontak. Ishak tidak pernah katakan kenapa saya, jangan saya, kasih saja orang lain. Karena harta Abraham itu banyak, anak di luar dari anak perjanjian ini banyak. Tapi dia belajar untuk tidak berontak. Yang kedua, tunduk di dalam otoritas. Ayatnya yang ke-10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangan, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anak. Bayangkan, seharusnya seorang bapak mengasihi anak. Seharusnya bapak yang bagus dia, apa namanya? Ayat dulu. Haleluya. Tetapi justru bapaknya yang memotong. Saudara, kita boleh bayangkan, saudara, adakah di antara saya dan saudara bisa merasakan apa yang dirasakan? Sudah tentu lakukan tugas hidup. Saya tidak pernah lawan bapak.
dalam penundukan diri yang luar biasa, Ishak tetap diam di dalam ketaatan. Yang ketiga, sudah kita perhatikan, Ishak taat sekalipun sakit. Ini yang berbahaya sekali. Dan kisah ini, saudara, adalah gambaran tentang bagaimana Allah mempersembahkan Yesus. Sebagai ide teologi dari firman Tuhan ini adalah bagaimana kasih Bapa yang mempersembahkan anak. Dan Ishak adalah gambaran Yesus. Sakit, saudara. Sehingga itu ketika waktu dia menangis di taman Getsemani, dia bilang, "Ya Bapa, jikalau boleh lalukan cawan ini daripada." Tetapi sebagai seorang anak, dia menyadari bukan kehendaknya yang jadi. Bahkan sudah tahu pelunya itu, keringatnya itu bukan lagi air tapi darah, karena sakit yang dia rasakan. Dia mengalami kesakitan yang luar biasa untuk taat kepada perintah Bapa, untuk mengikuti apa yang Bapa mau. Dan saudaraku yang diberkati, ternyata kebenaran di dalam ketaatan. Dan kita begitu, saudara, Tuhan menyediakannya. Kita maju terus di ayatnya yang ke ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Salutnya, "Ya Tuhan." Terus ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakku yang tunggal. Saudaraku yang diberkati, dalam ketaatannya Ishak terjadi mujizat. Dia tidak jadi mati. Padahal Ishak siap untuk mati. Kenapa, saudara? Ini adalah gambar di mana Allah mau memberikan anaknya untuk menebus. Ternyata manusia tidak mampu lakukan itu. Allah terlalu tahu isi hatinya Abraham dan Ishak. Dan dia ganti dengan anak domba. Dan anak domba itu adalah Yesus. Penebusan karya keselamatan itu cuma bisa dikerjakan oleh Yesus. Tidak ada satupun manusia yang mampu mati bagi orang lain, sekalipun bagi orang yang baik. Dan Allah mengerjakan luar biasa. Dan akibat dari ketaatan, pendudukan diri, dan hal-hal yang dilakukan oleh Ishak, kita lihat Kejadian 26 ayat 2. Lama, saudara, setelah itu tidak ada cerita tentang Ishak. Kita lihat ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Tuhan datang kepadanya. Dia tahu Ishak dengan sengaja. Dia tahu Ishak merasa sakit, sekalipun dia tidak bicara, tapi ada rasa sakit yang luar biasa yang dia alami. Dia merasa tertolak sebagai anak. Dia merasa tidak dianggap sebagai anak. Dan Tuhan telah tahu orang yang berdosa, orang yang patah hati, Tuhan tidak akan tinggalkan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri akan kukatakan kepadamu." Ini pertama kali Tuhan bicara kepada Ishak. Ayat 3. "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati
dia berfirman, sehingga Bapak Ibu Saudara terjadi pemulihan yang luar biasa. Ishak mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ishak mengalami jamahan Tuhan. Ishak mengalami kasih Bapa yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-24, ini untuk kedua kalinya Tuhan datang kepada kita. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berkata, Akulah Allah ayam, Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hamba-Ku. Ini kali yang kedua Tuhan melawan. Tidak cukup tadi Tuhan bilang jangan keluar, jangan pergi ke Mesir, tinggal di Gerar. Dan kedua kali dia datang, dan kita lihat terjadi pemulihan hubungan antara Ishak dan Allah. Ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Dari situ Ishak mulai memanggil nama Tuhan. Dia terlepas dari trauma, dia terlepas dari kesakitan di dalam dia. Ishak memang tidak pernah berontak, tidak pernah marah, saudara. Tapi rasa sakit itu terus datang memberboti dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri yang datang melawan. Tuhan sendiri yang datang menjawab. Jadi Bapak Ibu Saudara, sesakit apapun saudara malam ini, seberat apapun luka, Tuhan yang akan datang sendiri untuk sembuhkan saudara. Amin. Kali yang kedua Tuhan kembali datang. Dan di kali yang kedua ini, Ishak mendirikan mezbah. Dia bangun hubungan dengan Tuhan. Dia bangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-12, 26-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga. Ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Terus ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Terjadi rekonsiliasi dengan Bapa, terjadi pemulihan dengan Tuhan. Rasa kecewa, rasa sakit karena dia mau dikorbankan oleh bapaknya sendiri, Tuhan datang pulihkan dia. Sehingga ketika dia membangun mezbah, terjadi pemulihan. Dan yang pertama terjadi di tengah-tengah krisis waktu itu, di tempat dia kian lama kian kaya. Dan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Saudara, bukan cuma itu. Ayat kita naik di ayat ke-8, 26-8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Rebeka istrinya. Kata bercumbu-cumbuan ini saudara bukan cuma sekedar konotasinya yang hubungan suami istri, tapi di sini terjadi pemulihan hubungan yang suami istri. Tadinya Ishak tidak mau akui itu Rebeka karena terlalu cantik. Dia bilang nanti kita mati gara-gara mati. Karena waktu itu Abimelek mau, dia mau ini Rebeka, dia mau istrinya. Jadi Ishak bilangnya kita bersaudara, karena mereka saudara ada hubungan darah, ada pertalian darah. Saudara karena anaknya Laban ini Rebeka. Dan saudara Abimelek waktu dia lihat, ternyata bapak sayang paling mereka, dia bilang bukan istrinya. Terjadi pemulihan dalam hubungan. Ishak yang tadinya tidak mau akui itu Rebeka di depan orang supaya dia tidak mati konyol karena nanti ada yang ambil itu istrinya. Ternyata ada yang melihat mereka sementara bercumbu-cumbuan. Terjadi rekonsiliasi dalam hubungan. Terjadi pemulihan. Bahkan bukan cuma itu Bapak Ibu. Kita lihat di dalam
26 ayat mulai dari ayat 26. 26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Fikol kepala pasukan. Terus dia tulis. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari Kanaan? Ini ceritanya, saudara. Karena ketika Ishak mulai diberkati, saudara, ada yang tidak suka. Jadi saudara, kalau kita mulai diberkati, ada yang tidak suka, itu sudah dari Tuhan. Kalau sekarang ketika kita mulai naik, kita mulai dapat promosi, ada yang tidak suka, itu sudah dari dulu, bukan baru sekarang. Lanjut ayat 8. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai kami. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Orang menyaksikan bahwa Ishak disertai oleh Tuhan. Amin. Ketaatan saudara membuahkan hasil yang luar biasa. Kemenangan di dalam ketaatan itu juga yang dilakukan oleh Yesus sebagai Allah 100% dan sebagai manusia 100%. Dia rela mati sampai mati di kayu salib. Dan akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Dia dipermuliakan di hadapan manusia dalam dunia. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, mau berjalan di dalam ketaatan tidak selamanya jalannya mulus. Mau berjalan di dalam ketaatan tidak selamanya kita harus diperhadapkan dengan hal yang luar biasa. Ada kalanya kita justru diperhadapkan dengan hal yang menyakitkan. Tapi kita belajar dari Ishak. Ishak ketika ujian ini datang kepada orang lebih mengeluh dari dia. Karena memang luar biasa iman, hebat. Tapi adakah yang tahu perasaan sakit yang dialami oleh Ishak? Tanpa Ishak tidak ada kesaksian tentang Abraham, ketaatan. Terkadang Bapak Ibu saudara, Tuhan pakai kita untuk orang lain. Amin. Terkadang Tuhan pakai masalah kita untuk orang lain bisa diberkati. Masih ingat kepala penjara di Filipi? Waktu Rasul Paulus di dalam penjara, dia dijaga oleh kepala penjara ini. Dia dipasung, diikat di bagian 4 lapis penjagaan. Tapi waktu Paulus menyanyikan pujian kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan, dia dipenjara bukan karena dia melakukan kejahatan, tapi karena dia bertaat. Dan apa yang terjadi? Masalah dari Rasul Paulus menyelamatkan kepala penjara dan istri. Terkadang Tuhan bikin sakit kita karena Tuhan mau pakai hidup kita guna menjadi berkat bagi orang lain. Terkadang Tuhan izinkan hal yang mengecewakan yang harus kita lewati supaya ada orang yang bisa diselamatkan. Dan ketika Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan tidak pernah salah memilih Tuhan. Dia selalu tahu orang yang tepat. Ishak tidak terlalu terkenal di awal, saudara, malah Ismail yang lebih dulu terkenal. Dan kita melihat dampak dari itu, saudara.
Abraham itu pertama lahir itu Ismail sebelum ada Ishak. Karena Sarah menyodorkan itu pembantunya Hagar untuk gantikan dia bisa melahirkan keturunan. Ternyata Tuhan tidak berkenan dan Tuhan menjadikan Ishak sebagai anak yang lahir di usia itu. Abraham berikan kepada anak-anak yang lain itu cuma pemberian, tetapi kepada Ishak dia berikan semua hartanya. Kenapa Bapak Ibu Saudara Abraham memberikan semua hartanya kepada Ishak? Kata anak Ishak itu luar biasa. Kalau Abraham taat sudah, karena Abraham dekat dengan Tuhan. Ishak cuma dengar dari cerita bapaknya, Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Dia belum pernah mengalami Tuhan secara pribadi.